Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri, sama-sama kita beribadah dalam segala keterbatasan kita bersyukur. Kita berdoa bagi pemain keyboardnya, kelas sakit, kemudian pemain kahonnya juga Enrico lagi nggak sehat. Kita sama-sama bantu dalam doa, puji Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama bisa dalami kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa keluar dalam hidup kita sehari-hari sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, puji Tuhan. Kita mau melihat, saya akan banyak mengambil di Efesus pasal 4. Tapi tentu kita akan mulai dengan pendahuluan. Seperti biasa kita masih di seri khotbah Efesus. Doa Paulus, kita lihat. Bisa, Mas? Saya bacakan Efesus 1:18, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah engkau sediakan bagi kami, yang sudah engkau panggil menjadi anak-anakmu. Puji Tuhan. Ya, seperti biasa kalau ada gangguan di sini, nanti istri saya bisa share di grup PD Injil. Kita kembali lihat doa Paulus supaya jemaat Efesus bukan hanya menerima berkat jasmani, tetapi mereka juga terima dan mengerti berkat-berkat rohani. Itu yang lebih penting dari semuanya. Karena itu yang menjadi doa syafaat Paulus seperti yang tercatat di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Paulus berdoa bagi jemaat ini supaya jemaat Efesus memahami nilai dari semua berkat rohani yang telah mereka terima. Kita terus masih belajar dalam kebenaran-kebenaran ini. Berkat-berkat rohani tersebut Paulus daftarkan mulai pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Nah, kita lihat ayat 3-nya, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, setelah ayat 3 ini, Paulus mulai daftarkan setidaknya 5 berkat rohani yang Paulus jelaskan. Sepenuhnya berasal dari Allah dan telah diterima oleh jemaat Efesus. Jadi bukan akan, tetapi telah diterima oleh jemaat Efesus. Berasal dari Allah 5 berkat rohani ini dan telah diterima oleh jemaat Efesus. Bukan sesuatu yang akan diterima, tetapi telah diterima. Dan karena itu enggak heran Paulus saat berdoa syafaat bagi jemaat Efesus, di ayat-ayat yang kita lihat pasal 1, 17, 19, kita dapat lihat bahwa Paulus enggak lagi berdoa agar jemaat Efesus diberkati secara rohani, tetapi Paulus berdoa agar mereka memahami nilai dari berkat-berkat tersebut, berkat-berkat yang telah mereka terima tersebut.
Tentu Paulus berdoa punya tujuan. Tujuan syafaat Paulus adalah agar jemaat Efesus itu memahami nilai dari seluruh berkat rohani. Memahami betapa besar dan hebatnya seluruh berkat rohani yang sudah mereka terima dari Allah. Saat mereka bisa memahami besarnya, dahsyatnya, luar biasanya berkat rohani yang sudah mereka terima, maka akan ada pujian di hati. Nah, pujian tersebutlah yang akan terus mendorong mereka untuk hidup memuliakan Allah, bukan hanya di gereja, bukan hanya di kamar, tetapi dalam hidup sehari-hari, dalam interaksi dengan sesama, selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kolose 1:9 ayat sampai 10a, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Kita masuk kepada berkat yang ketiga. Berkat yang pertama itu di ayat 4, pemilihan ilahi. Berkat yang kedua ayat 5 dan 6 itu adopsi rohani. Pengangkatan sebagai anak Allah itu ayat 5 dan 6. Ayat 7 dan 8 itu berkat yang ketiga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pengampunan dosa, penebusan oleh darah itu juga termasuk dalam kekayaan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Orang-orang yang menjadi bagian dengan jemaat Efesus, orang-orang tebusan, orang-orang yang diampuni. Puji Tuhan. Berkat rohani yang ketiga adalah penebusan dari kuasa dosa oleh darah Kristus, di mana dosa jemaat Efesus tidak lagi diperhitungkan. Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni segala dosa mereka. Angkara murka Allah merupakan balasan yang setimpal atas semua dosa jemaat Efesus di masa lampau. Namun karena kekayaan kasih karunia-Nya, hukuman atas dosa-dosa itu tidak ditimpakan kepada jemaat Efesus. Kita belajar hukuman akan dosa itu ditimpahkan kepada Yesus di Kalvari, sehingga nggak perlu ditimpakan kepada jemaat Efesus. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka siapa? Nanti kita lihat. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, nuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Gampangnya mereka ini adalah penduduk kota Efesus. Gampangnya seperti itu. Jadi dulu jemaat Efesus termasuk di dalam penduduk kota Efesus. Mereka, kami hidup, jemaat Efesus hidup menuruti hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, menuruti pikiran yang jahat. Nah itu dulu. Pada dasarnya kami jemaat Efesus sadar orang-orang yang harus dimurkai. Nah, namun berbeda. Setelah Yesus selamatkan mereka, berbeda dari penduduk kota lain. Jemaat Efesus,
penduduk kota Efesus, jemaat Efesus tidak lagi dimurkai Allah. Ini yang sama-sama kita mau belajar. Dulu sama-sama nih berbuat seenaknya sendiri, orang-orang yang pantas dimurkai, tetapi kemudian dipilih, diselamatkan, ditebus, menjadi jemaat yang enggak lagi dimurkai oleh Allah. Jadi meski mereka dulu sama persis dengan seluruh penduduk kota Efesus, tetapi sekarang segala dosa mereka di masa lampau, hukumannya, ganjarannya yang setimpal dengan segala dosa ini enggak lagi mereka tanggung. Mereka beroleh pengampunan dosa. Mereka enggak lagi dimurkai Allah. Sekarang mereka diperkenan oleh Allah. Dulu di sini bersama dengan seluruh penduduk Efesus. Sekarang ditebus, diampuni dosanya. Sehingga saat mereka terus menjadi orang-orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah, jemaat Efesus menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Allah. Nah, selanjutnya kita lihat masih Efesus 1, 7 dan 8. Paulus jelaskan di ayat-ayat ini bahwa pengampunan dosa oleh darah tadi Allah anugerahkan bersama dengan segala hikmat dan pengertian. Ini membuat jemaat mengerti bahwa pengampunan dosa itu memiliki tujuan. Nah, kita akan mulai lihat banyak ayat di Efesus 4. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membuka Efesus 4 dan sambil membaca ayat per ayat karena ada ayat 1 sampai 32 Efesus 4 itu. Sembari saya coba terangkan berdasarkan apa yang sudah saya belajar. Sekali lagi, karena pengampunan dosa disertai dengan segala hikmat dan pengertian, itu membuat jemaat Efesus ngerti bahwa mereka diampuni dengan tujuan. Efesus 4 ayat 1 firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Saya yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, mohon supaya saudara sekalian hidup dan berkelakuan sebagaimana patutnya bagi orang yang telah dipilih untuk mendapat berkat-berkat yang indah seperti ini. Tadi kita sudah tahu ada 5 berkat yang Paulus daftarkan. Nah, 5 berkat ini diberikan kepada jemaat Efesus. Orang-orang yang terima berkat-berkat rohani ini sudah sepantasnya hidup dengan berpadanan dengan panggilan itu, dengan berkat-berkat itu. Jadi, lewat pengajaran Paulus, jemaat Efesus ngerti bahwa mereka diampuni bukan untuk lanjutkan hidup lama mereka. Yang sama dengan jalan hidup penduduk kota Efesus lainnya. Sekali lagi mereka diampuni, jemaat Efesus diampuni, dan mereka ngerti. Mereka peroleh hikmat sehingga mereka ngerti bahwa aku diampuni bukan untuk terus berperilaku seenaknya sendiri. Jemaat Efesus diselamatkan untuk menjalani hidup yang baru, yang berpadanan dengan tadi. Semua berkat rohani yang telah mereka terima. Kita sering dengar istilah orang kaya baru, terima mungkin undian 10 miliar. Nah, banyak kali orang-orang yang kaya baru ini menjadi kaya raya, tetapi mentalnya mental
orang miskin. Tetap aja boleh punya mobil mewah dengan segala fasilitasnya, tetapi tetap mental mereka miskin. Teringat dengan sebuah desa di Jawa Tengah apa Jawa Timur yang terima gusuran sehingga mereka satu desa itu membeli Fortuner, Pajero, macam-macamnya. Kita pernah yang sering lihat-lihat di medsos pasti pernah baca kisah itu ya. Mereka satu desa itu, maka showroom-showroom mengantarkan mobilnya ke desa itu. Segala mobil-mobil yang terbaik. Tetapi 2-3 tahun kemudian mereka benar-benar habis-habisan. Ya karena duitnya hanya untuk foya-foya, untuk beri barang-barang mahal. Duit gusuran itu. Tuhan ajarkan kita yang ditebus, yang diampuni dosanya, kita ditebus itu bukan supaya kita hidup seperti dulu, seperti biasanya. Oh enggak, kita punya tujuan, kita udah menjadi orang yang kaya secara rohani. Hiduplah seperti orang yang kaya itu. Jemaat Efesus diselamatkan, diampuni dosanya. Tadi ya, mereka dulu segala macam dosa mereka lakukan. Entah dosa apa aja. Kita tahu Efesus dengan Dewi Artemisnya, mereka biasa beribadah dengan melakukan seks bebas. Segala macam dosa mereka lakukan sebagai bagian dari penduduk kota Efesus. Namun segala macam yang mereka lakukan ini diampuni. Benar-benar diampuni. Dosa masa lalu benar-benar diampuni. Tetapi mereka pun diberi pengertian dan hikmat. Benar-benar ngerti bahwa aku ditebus, diselamatkan, diampuni bukan untuk lanjut hidup dalam dosa. Tetapi aku harus berpadanan dengan berkat-berkat, dengan kekayaan rohani yang aku terima. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 3-nya dari Efesus 4. Mereka menyandang nama Allah sekarang. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, jemaat sekarang udah punya nama sendiri. Mereka bukan lagi penduduk kota Efesus. Mereka sekarang umat Allah. Kita lanjut. Proses meninggalkan sifat lama. Pertanyaannya, apakah setelah mereka terima pengampunan dosa, hidup mereka serta-merta berubah? Apakah dalam seketika kebiasaan mereka sekarang itu bertolak belakang dengan kebiasaan mereka dahulu? Jawabannya enggak. Buktinya apa? Buktinya Paulus masih perlu nasihati. Paulus masih perlu tulis bahwa mereka perlu tinggalkan hidup yang lama. Ini memberi bukti, memberi indikasi bahwa Paulus lihat jemaat Efesus belum sepenuhnya tinggalkan hidup yang lama. Efesus 4, 20-22 terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi sesudah engkau mengenal Kristus, kalian tahu itu bukan cara hidup yang benar. Cara hidup tadi, penduduk kota Efesus. Karena kalian sudah mendengar tentang dia dan belajar tentang persatuan dengannya sesuai dengan ajaran yang benar yang kami terima dari dia,
kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu dan semakin lama semakin rusak. Seperti baju rombeng yang tidak bisa dipakai lagi. Buanglah hidupmu yang lama itu. Nah, berarti mereka masih mengenakan, masih menyimpan setidaknya baju rombeng itu. Hidup yang lama itu. Perjalanan kekristenan kita sama dengan jemaat Efesus. Kita pun yang telah dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, kita pun masih belum bisa sepenuhnya membuang baju rombeng kita. Nah, itu bicara tentang proses. Karena itu nasihat Paulus juga datang kepada kita. Ia minta kita menanggalkan baju rombeng kehidupan lama supaya kita bisa mengenakan baju baru pada manusia baru kita. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita punya kemampuan untuk tinggalkan baju rombeng itu. Kalau orang-orang belum dilahirkan kembali, ya mereka akan terus dengan pakaiannya yang rusak itu, yang rombeng itu. Tetapi kita yang sudah menjadi manusia baru, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, bukan lagi menjadi orang-orang yang dikuasai oleh iblis, kita sekarang menjadi umat Allah, umat yang menyandang nama Allah. Kita bisa punya kemampuan, punya kapabilitas untuk membuang hidup yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Ya, minta kita tanggalkan hidup yang lama supaya bisa mengenakan baju baru pada hidup kita yang baru ini. Sehingga selaras kita manusia baru, pakaian kita baru. Berpadanan, selaras, bersesuaian, sinkron antara kita sebagai manusia baru yang dilahirkan kembali dengan pakaian kita. Sekali lagi, nasihat Paulus memberi indikasi bahwa jemaat Efesus pun masih bergumul untuk buang sepenuhnya hidup yang lama. Nah, dari Efesus 4, sambil kita baca sama-sama, kita mengerti bahwa nasihat untuk tinggalkan hidup lama itu terhubung erat dengan tadi, peliharalah kesatuan roh. Nasihat tinggalkan hidup lama, mulai kebiasaan baru itu ternyata nempel, berhubungan erat dengan nasihat untuk pelihara kesatuan roh. Jadi kita bisa dapati paragraf ini. Saat kita tinggalkan hidup lama, tanggalkan baju rombeng dan kenakan baju baru, maka dalam persekutuan kita akan semakin sehati. Kesatuan tubuh Kristus itu akan terus bertumbuh. Kita pun tentu saat bisa sama-sama semakin erat seperti halnya anggota-anggota tubuh benar-benar kerjasama di bawah satu kepala Kristus, maka kita percaya aliran dari kepala itu, aliran nutrisi dari kepala Kristus benar-benar nyampe ke seluruh bagian tubuh. Itu menunjuk pada kita semua mengalami pertumbuhan rohani. Karena kita sama-sama terima nutrisi, karena sama-sama diikat. Dasarnya adalah tanggalkan baju rombeng, kenakan baju baru.
ayat 16-nya kita lihat. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu. Nah, ini bicara tentang tadi, tinggalkan hidup yang lama, mulai kebiasaan yang baru. Hasilnya seperti ini, rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita bisa belajar hal ini dari Efesus 4. Saat kita coba hubungkan nasihat Paulus, dorongan Paulus, ayo buang pakaian lama, baju rombeng buang, kenakan pakaian baru. Ternyata Paulus enggak biarkan nasihat ini sendiri, berdiri sendiri, tapi Paulus rekatkan dengan kesatuan tubuh Kristus untuk kita sama-sama. Bukan lagi satu pribadi, dua pribadi untuk bertumbuh. Enggak, sebagai satu tubuh, anggota-anggotanya sama-sama terima pertumbuhan dari Kristus yang adalah kepala. Nah, kita mulai lihat bertumbuh dalam kesehatian. Kita mau melihat apa saja sifat dan kebiasaan lama yang menghalangi kesatuan. Dan apa aja sifat kebiasaan baru yang meningkatkan kesehatian. Kita dapati di dua ayat yang berdampingan, 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Next, tetapi hendaklah kamu ramah. Ini pakaian baru, ini baju yang baru terhadap seorang yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita bisa lihat sama-sama kita bisa lihat di sini. Hidup yang lama ditanggalkan, pakai kebiasaan baru, itu akan menghasilkan tubuh Kristus yang rapi tersusun dan menjadi satu, terikat menjadi satu. Nah, baju rombeng itu adalah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ditambah dengan kejahatan. Nah, baju barunya adalah ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, kita lihat. Di dalam satu keluarga saja yang memiliki banyak kesamaan bisa muncul banyak konflik. Apalagi di dalam gereja yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya, strata sosial, dan lain-lain. Pasti ada konflik. Konflik pasti muncul. Yang penting adalah bagaimana menangani konflik. Nah, Paulus lihat bahwa penanganan konflik dalam tubuh Kristus gak bisa dipisahkan dari tinggalkan hidup lama, kenakan hidup baru. Tinggalkan kebiasaan lama, mulai kebiasaan baru. Dengan demikian, setiap konflik dapat diredam sebijak mungkin. Tidak menghasilkan tadi geram dan amarah manusia. Karena pasti akan berujung pada kepahitan dan kerenggangan antar tubuh Kristus. Bahkan perpecahan antar
tubuh Kristus. Sehingga nggak bisa tubuh nutrisinya memberikan pertumbuhan rohani bagi anggota-anggota tubuh Kristus, bagi jemaat. Ini yang Paulus lihat bahwa penanganan konflik dalam tubuh Kristus nggak bisa dipisahkan dari usaha jalani hidup yang baru di dalam Kristus. Dari kerja keras kita, dari perjuangan kita. Kita sering dengar kita dimerdekakan bukan untuk kita leha-leha. Negeri kita aja. Merdeka bukan untuk kita foya-foya, tetapi biar kita bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita, potensi kita bisa dikeluarkan semaksimal mungkin. Menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bisa bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu bisa diterapkan kepada hidup kita. Kita dimerdekakan, kita diampuni dosa kita, bukan untuk kita terus hidup seenaknya sendiri. Puji Tuhan. Saat kita sadar bahwa hidup kita ini bukan untuk seenak sendiri, maka kita akan sama-sama lihat bagaimana kita semakin sehati dan kita sama-sama bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Ini yang kita lihat di Efesus 4. Kiranya itu kita mengerti jadi bagian kita sehingga kita bisa lebih lagi jalani kekristenan kita dengan terarah. Bukan hanya sekadar datang hari Minggu, nyanyi-nyanyi, saat melayani, pulang, ya begitu aja. Tapi kita bisa terarah, oh saya punya tujuan nih, oh saya punya target nih. Saya diselamatkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita belajar di hari Jumat, kita diselamatkan untuk jadi berkat bagi anak-anak kita. Kita belajar kemarin di hari Jumat, sebanyak apapun harta kita, habis kok. Kemarin saya kasih contoh, nenek moyang saya mungkin 100 tahun yang lalu di Ambon tanahnya 5 hektar. Tetapi apakah saya serang nikmati? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Demikianlah sebanyak mungkin harta kita saat ini 100 tahun ke depan entah udah kiamat atau belum. Tetapi yang jelas 100 tahun ke depan hanya ampas, hanya kotoran bagi generasi ke depan. Tetapi kebenaran Kristus itu abadi. Kebenaran Kristus itulah yang mau nggak mau kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan kita bekali anak-anak kita supaya bisa wariskan kepada cucu kita. Sehingga 100 tahun ke depan mereka lupa nama kita. Saya nggak tahu nama opanya papi saya nggak tahu. Saya percaya juga cucunya Jefta nggak tahu nama saya. Tetapi pengajaran yang benar nyampe ke mereka, hidup saya punya nilai. Kalau enggak, sekaya apapun kita, hanya kotoran, hanya tahi bagi 100 tahun ke depan. Namanya kita udah nggak tahu, harta nggak ada yang diwariskan, mobil paling mewah nggak nyampe ke mereka. Juga kemarin kita coba elaborasi, 100 tahun yang lalu sukses itu apa? Bukan kerja di bank gaji 100 juta, bukan. Dulu sukses adalah masuk ke hutan, babi hutan 10 ketangkep, kebunuh. Itu sukses 100 tahun yang lalu. Apakah sekarang kita bangga, kagum dengan orang bisa ngambil babi hutan, buru babi hutan 10 ekor?
Sama sekali enggak. Karena itu hal-hal yang sementara itu janganlah kita banggakan. Janganlah menjadi prioritas utama kita. Ingat, prioritas utama orang tua adalah kasih kebenaran, wariskan kebenaran kepada anak. Kiranya kita bisa belajar terus dari kebenaran-kebenaran ini. Kita punya jalan yang perlu kita jalani. Sehingga kita bisa tahu seberapa jauh kita melangkah. Kalau kita muter-muter baik, gak ada tujuan sebagai orang Kristen, ya kasihan. Kita sih masih enak-enak aja mungkin. Yang jelas anak cucu kita menderita secara rohani, melarat secara rohani. Kita nggak mau, kita mau terus kita rasa ada step by step langkah maju dan kita mau wariskan kepada anak-anak kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi kita kembali ke bahasan kita. Supaya setiap konflik dapat diredam sebijak mungkin, kita perlu sama-sama. Setiap jemaat di tempat ini, setiap orang yang mendengar firman ini, kita berjuang, tinggalkan baju rombeng kita, kebiasaan lama kita. Tentu akan banyak dalih untuk kita terus hidup dalam dosa-dosa favorit. Tetapi kita minta hikmat, minta pengertian bahwa dosa seenak apapun, dia dosa, merusak. Bagai baju rombeng, menjijikkan. Itu harus kita sampai kepada poin itu. Baru meski kita akan masih jatuh bangun dengan dosa favorit, tetapi kita tahu ini najis, ini bahaya, ini merusak. Sadar terus kita, emang enak dosa favorit itu. Masing-masing kita beda dosa-dosa favorit. Kita akan jatuh dan jatuh lagi. Pria mungkin karena lemah di mata, pornografi. Kalau wanita karena lemah di mulut apa? Gibah. Sama wanita juga sering lemah di mata, ngelihat pakaian-pakaian ini nih. Pengennya ke Uniqlo aja ya. Punya masing-masing dosa-dosa favorit. Tetapi saat kita terima hikmat dan pengertian ilahi, kita benar-benar bisa sadar. Seenak apapun dosa ini, merusak. Bahaya, najis. Menghalangi nikmatnya hubungan saya dengan Kristus. Nah itu kan hal-hal seperti itu perlu hikmat tuh. Perlu pengertian, tanpa begitu kita akan cari dalih-dalih demi dalih, excuse demi excuse untuk nikmati dosa favorit. Kita enggak mau, kita mau terus dan terus maju di dalam Tuhan. Kita enggak mau setiap konflik, karena pasti akan ada konflik. Pasti tumbuh terus yang namanya konflik. Karena kita berbeda-beda. Suku kita berbeda. Kayak Pak Guru, suku Batak suaranya pasti lebih ini Pak Guru ya. Kalau kita yang Jawa lebih halus gitu ya. Kayak Mbak Susan tuh ya, ngomongnya pelan gitu ya, batik ya. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan dan itu benih-benih konflik disitulah subur karena ada perbedaan. Konflik pasti muncul tetapi saat kita mau punya tujuan, aku tinggalkan kebiasaan lama, memulai kebiasaan baru, maka kita dalam menangani konflik, kita enggak mudah untuk geram dan marah. Dan orang yang dimarahin enggak mudah kepahitan, sehingga
kita enggak renggang. Puji Tuhan. Nah, masuk ke bagian-bagian akhir. Untuk itu, kita perlu membiasakan diri menegur di dalam kasih. Bukan untuk menjatuhkan dan mempermalukan sesama, tapi untuk pertobatan dan pemulihan hubungan dalam tubuh Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini bukti dari semangat tegur itu bukan untuk mempermalukan. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau mendapatkannya kembali. 17 ayat 3 Injil Lukas. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi tujuan teguran adalah pertobatan dan pemulihan hubungan. Kita perlu membiasakan diri untuk ramah. Inilah pakaian baru. Inilah baju baru kita. Mesra dan pengampun. Kita bersama meningkatkan kesehatian meski akan terus timbul konflik. Sehingga kita bersama akan terus menerima pertumbuhan rohani. Penutup untuk sore hari ini, kita yang telah diampuni akan berusaha berjuang mengenakan baju baru. Tadi ya, terus kita diingatkan, dibuat ngerti, dibuat paham bahwa aku ditebus, diampuni dosanya bukan untuk tetap aja seperti dulu. Enggak, kita akan terus mengalami perubahan dari hari ke hari. Itu tujuannya penebusan, itu tujuannya pengampunan dosa. Kalau kita begitu aja terus dari tahun ke tahun, entah pertama kita emang belum diampuni, kedua kita belum ngerti. Kalau kita belum diampuni, terima Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui, aku butuh Juru Selamat. Aku makhluk berdosa, gak bisa lepas dari dosa, aku butuh Juru Selamat. Minta Yesus, terima Yesus. Serahkan diri kepada Yesus. Jika belum diampuni. Tadi ya, kalau hidup kita terus begitu aja. Kedua adalah karena kita belum mengerti bahwa kita telah diampuni. Perlu minta hikmat, minta pengertian. Kita yang telah diampuni, kita akan berusaha jalani hidup baru. Kita akan berjuang jalani hidup baru. Kita akan berjuang membuang baju rombeng untuk bisa mengenakan baju baru. Kita meninggalkan kebiasaan yang membahayakan kesatuan. Kita berjuang pelihara kesatuan yang Roh Kudus telah anugerahkan. Puji Tuhan. Salah satu implikasi penting dari renungan kita sore hari ini adalah tidak ada jemaat online bisa bertumbuh secara rohani. Karena tadi ya, di dalam konflik bahkan kita bisa saling menajamkan. Di dalam perbedaan kita bisa saling melengkapi. Dalam kesatuan tubuh Kristuslah ada nutrisi dari kepala. Tubuh Kristus yang seperti apa tadi? Yang tanggalkan baju rombeng, kenakan pakaian baru. Haleluya. Haleluya. Sehingga setiap konflik yang muncul bisa kita sikapi sebijak mungkin. Bahkan mungkin ada saat marah, luka hati yang dimarahi, tetapi bisa belajar ampuni. Sehingga enggak renggang, bisa belajar ampuni. Tentu yang marah, yang enggak marah-marah terus. Karena tadi
Sudah tinggalkan kebiasaan lama. Kalau tentu ada orang-orang yang terus setelah ditegur terus mengenakan baju rombengnya, tentu kita akan masuk kepada yang namanya pendisiplinan di dalam persekutuan dalam gereja, dalam tubuh Kristus. Itu bahasan lain, sudah saya sering singgung di Zoom kita, di bedah buku kita. Kiranya apa yang kita pelajari sore hari ini memperlengkapi kita. Kita butuh banget kok yang namanya pertumbuhan rohani. Tadi sekali lagi, sekaya apapun kita, semewah apapun mobil yang kita wariskan ke anak-anak kita, ampas kok. Hanya saat kebenaran itu sampai kepada cucu, apalagi cicit kita, wow. Mereka gak ingat nama kita. Gak ingat kita ini kerjanya apa sekarang ini. Gak ingat sama sekali. Tetapi kebenaran itu nyampe ke mereka. Itu hidup. Itu nilai hidup. Penting banget pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani. Minta hikmat, minta pengertian, ngerti. Oh penting banget ya untuk menjadi dewasa secara rohani. Dan itu gak bisa kita dapati dengan menjadi jemaat online. Gak mungkin. Sesering apapun kita berdoa, sebanyak apapun kita ikuti ibadah-ibadah online di YouTube. Gak mungkin, karena kesatuan itu gak dapat kita. Konflik yang mendewasakan itu gak dapat kita di ibadah online, di jemaat-jemaat online. Kita sama-sama berjuang. Dalam pertumbuhan rohani kita pun dapat berbagi, menasehati mereka yang masih merupakan jemaat online. Mereka yang masih mengenakan baju rombeng mereka. Mereka yang masih belum terima Yesus meskipun mereka Kristen. Ini kenyataan yang kita harus hadapi. Mereka Kristen, KTP Kristen, tetapi mereka belum kenal Yesus. Kita yang bertumbuh, kita yang sudah kenakan pakaian baru, kita akan diberi kemampuan. Kiranya firman Allah memberkati kita semua, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian kembali. Kemenangan terjadi di sini, puji Tuhan.